Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang trik membuat bibit anggur dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di musim hujan. Jadi dengan pembuatan bibit anggur cara yang saya lakukan ini terbukti memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi khususnya di musim hujan. Kita akan bahas satu-satu karena nanti kita akan bahas tentang cara pembuatan bibit anggur dengan beberapa cara yang saya lakukan selama ini. Sambung sisip, sambung pucuk, sambung entres muda seperti ini, dan ini sambung pucuk, dan ada juga yang stack. Jadi ini yang saya buat ini adalah cara membuat bibit anggur lengkap. Mulai dari sambung sisip seperti ini, sambung pucuk, pucuk yang sebenarnya memang entres ini pucuk, dan sambung pucuk dengan menggunakan entres batang muda seperti ini. Ini sambung pucuk dan stek atau nantinya akan melahirkan bibit anggur on root tanpa rostok. Oke, kita akan mulai bahas satu-satu. Kenapa ini saya katakan trik membuat bibit anggur di musim hujan dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Kita bisa lihat pada pembuatan bibit yang saya lakukan ini. Saya tidak bisa berani jamin bahwa proses pembuatan bibit secara keseluruhan dari berbagai metode yang saya lakukan dengan jaminan 100%. Jadi saya tidak akan pernah berani mengatakan membuat bibit anggur 100% jadi. Karena saya manusia biasa. Jadi karena ini makhluk hidup, karena ini tumbuhan, jadi Tuhanlah yang menumbuhkan. Kita manusianya berupaya dan berusaha. Seperti ini. Ini kita bisa lihat. Meskipun dengan cara yang benar, bahkan sesuai SOP peralatan bersih, rostok sehat, entres segar, dan penutupan rapat, tetapi tetap kita tidak berani jamin bahwa bibit yang kita buat nantinya akan hidup 100%. Sekali lagi itu yang saya sampaikan. Dan ini keberhasilannya 95%. Itu sudah yang tertinggi dalam proses pembuatan bibit anggur. Karena 5% itu ada karena faktor alam. Tapi yang paling menentukan adalah Tuhan. Karena kita tidak bisa menumbuhkan. Kita lihat dari seluruh pembuatan bibit anggur ini yang saya lakukan, berapa yang jadi dan berapa yang gagal. Nih, ini menggunakan sambung pucuk dengan entres muda. Tumbuh. Ini juga tumbuh. Nah, ini setelah tumbuh, daun ini kita buang. Oke. Di awal pembuatan bibit kita tidak membuang daun keseluruhan, menyisakan satu daun untuk berfotosintesis dan untuk menarik nutrisi ke atas supaya ketika grafting ini gagal dan gosong, rostoknya tetap hidup atau tidak mati. Ini alasan kenapa menyisakan satu daun. Daun ini kita buang setelah entres yang kita sambungkan tumbuh seperti ini. Oke. Ya, ini hidup. Varian rumba. Varian ini mudah dibuahkan, termasuk varian genjah, dan sangat mudah dibuahkan dengan model pores pucuk. Pengalaman di kebun saya. Nah, seperti ini. Ini baru mau seprut, daun belum kita buang, ini sudah pecah tunas. Ini sudah seprut, kita buang daunnya. Oke, seluruhnya. Nah, ini mata tunas yang tumbuh dari rostok kita buang, supaya nutrisi lari ke ujung atau ke entres. Nah, ini belum tumbuh, daun tetap kita sisakan.
Ini baru seprut, belum mekar, daun masih ada. Ini sudah mekar, daun kita buang. Itu perlakuannya. Kemudian penyiraman. Ini menggunakan rostok yang kita tumbuhkan lebih dulu. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa rostoknya sudah berakar. Penyiraman tidak boleh terlalu banyak. Ini kita lakukan 2 hari sekali untuk menjaga kelembapan saja. Karena daun ini belum mampu berproses fotosintesis secara maksimal karena baru tumbuh. Karena itulah tidak boleh terlalu banyak air, nanti akan terjadi pembusukan akar dan terjadi kelembapan di area sambungan ini yang menyebabkan bakteri atau jamur dan busuk di sini. Itu. Ini yang kita lakukan dengan sambung entres yang masih muda. Lalu jangan ditutup mata tunasnya nih. Ketika grafting di musim hujan ingin berhasil, pengalaman saya bertahun-tahun, tidak kita tutup mata tunasnya atau mata batnya. Kenapa tidak ditutup? Ketika ditutup semakin menambah kelembapan karena cuacanya kurang sinar matahari dan justru menyebabkan entres cepat busuk. Dengan dibukanya mata tunas ini, yang pertama entres cepat seprut, yang kedua dapat menghindari kelembapan karena bisa terjadi penguapan di sini. Ini yang berhasil. Kita lihat ke sini. Kita malah justru mencari yang gagal karena ini berhasil semua. Nah ini pun tumbuh. Ini tumbuh. Ini varian rumba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 bibit yang saya buat. Ini jadi semuanya. Tetapi meskipun jadi 100%, tetap saja saya tidak akan mengatakan bahwa saya menyampaikan pembuatan bibit ini ada jaminan 100%. Karena ada beberapa faktor. Contohnya ini patah. Ini tersenggol nih. Nah, akhirnya nggak jadi 100% kan. Oke, ini patah nih. Sudah seprut sebenarnya. Sayang ini, tapi patah. Karena saya waktu kemarin naruh entres di situ, ini kena ini. Kepukul ini sehingga patah. Oke. Tetapi hasil graftingnya ini berhasil ya, dengan bagus. Nih, mata tunas yang tumbuh kita buang. Seperti ini yang di rostok. Daun kita buang setelah sprout. Oke. Ini yang kita lakukan kurang lebih 8 hari. Dan sudah seperti ini. Ini yang kita lakukan 4 hari lebih. Juga sudah mulai seprut. Seluruh mata tunas tidak kita tutup. Nih. Itu varian rumba. Ini varian taldun. Nih. Sudah seprut. Ini semua sambung pucuk dengan menggunakan entres. Ini varian taldun dari sini. Ini sudah rata-rata sudah tinggal nunggu seprut karena mata tunasnya sudah mulai menonjol seperti ini. Terlihat. Ini ya. Tetap saja ada yang gagal. Ini seluruhnya sebenarnya kebanyakan berhasil, gagal 1 nih. Nah nih. Jadi nggak, tetap aja nggak 100% ya. Entah itu patah, entah itu busuk dan lainnya. Ini varian taldun. Nih, yang kita buat dengan sambung pucuk nih. Mata tunas tidak kita tutup. Nah, tingkat keberhasilan dalam proses pembuatan bibit seperti ini menjadi lebih tinggi ketika kita menggunakan parafilm. Menggunakan plastik wrap bisa nggak? Bisa. Plastik PE bisa nggak? Bisa. Cuma pengerjaannya lebih mudah dengan parafilm dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi atau menumbuhkan bibitnya. Dan itu pengalaman saya. Oke. Dan ini varian akademik yang kita semai cuttingnya.
atau kita tanam secara on road. Tumbuh dari 9, 1, 2, 3, 4, 9, semuanya tumbuh tanpa treatment apapun, potong tancapin dan hidup. Ini tanpa treatment apapun. Oke, berarti ini kan pembuatan bibit dengan sambung pucuk dengan rostok yang sudah berakar. Secara keseluruhan saya menggunakan rostok Red Master untuk pembuatan bibit ini. Dan kita juga dari awal harus memperhatikan penyiraman, bahwa varian ini tidak suka terlalu banyak air rostoknya. Jadi kalau terlalu banyak air malah justru gagal. Jadi dalam hal grafting kita juga harus memperhatikan rostok yang kita gunakan. Kalau menggunakan rostok CN terlalu kekeringan, tidak akan pernah hidup, karena rostok CN itu membutuhkan banyak air. Tapi jika terlalu banyak air juga busuk. Agak sulit memang kalau varian CN untuk di grafting. Lebih mudah varian RM sama Villa. Artinya tingkat keberhasilannya lebih tinggi dengan rostok ini. Dan seperti inilah rostok yang kita gunakan. Nih. Seperti ini. Ini varian Red Master. Nih. Jadi itu yang sudah jadi. Dan ini adalah rostok yang akan nantinya untuk kita grafting. Kita menyisakan satu daun, kita akan potong di sini. Dan kita akan sambung dengan cara yang sama dan hasilnya seperti itu. Ini rostok yang kita gunakan. Red Master mayoritas. Ini Isabella. Ada beberapa Cobber, Dogrid dan lainnya. Tetapi mayoritas di tempat saya rostoknya adalah RM. Rostok terbanyak yang saya gunakan. Pengalaman saya. Oke. Itu yang menggunakan sambung pucuk dan yang on road atau stack. Lalu ini yang menggunakan sambung sisip atau dengan cara sambung sisip yang saya lakukan. Ini varian Donetsky. Ini mata tunas tidak kita tutup. 5-6 hari sudah seprut. Ini yang saya katakan bahwa di musim hujan ini kelembapan cukup tinggi, sehingga saya membuat bibit di musim hujan. Biasanya, dari itu yang saya lakukan, mata tunas tidak saya tutup. Tetapi ketika di musim kemarau, kebanyakan mata tunas ini atau mata tunas entres ini kita tutup. Kita lihat yang dibuka dan yang kita tutup. Ini yang kita buka, mulai tumbuh. Ini yang mata tunasnya kita tutup, belum seprut. Ini yang kita buka sudah seprut, itu yang kita buka juga sudah seprut. Ini yang kita buka sudah mulai seprut, dan ini yang kita tutup belum. Ini juga belum, dan ini gosong. Ini pun gosong. Nah, dengan cara yang sama, dengan rostok yang sama, dengan entres yang sama pula, hasilnya berbeda. Itulah yang saya katakan trik membuat bibit anggur dengan tingkat keberhasilan tinggi di musim hujan. Seperti inilah cara yang saya lakukan. Karena yang kita tutup mata tunasnya kosong. Ini nggak tahu nih jadi apa enggak. Ini belum seprut, tapi yang kita buka sudah seprut semuanya. Nah, yang kita buka itu juga. Oke. Ini yang sambung pucuk yang sebenarnya dengan menggunakan entres pucuk. Sudah mulai aktif. Kita lilit parafilm dari sini. Dan 2 mata tunas terujung sampai pucuknya tidak kita lilit. Hidup. Contohnya seperti ini. Ini. Kita lilit sampai sini. Bagian ujung tidak. Kita biarkan. Dan ini sudah 1 minggu lebih hidup, karena kalau layu ini udah mati nih. Oke, ini udah tumbuh bahkan. Nah, ini yang menggunakan tunas air. Jadi entres yang ada tunas airnya tidak kita lilit parafilm, dan mata butnya juga tidak kita lilit. Yang kita tumbuhkan ada tunas airnya dan langsung hidup semua. Ini tunas air,
Ini tunas air. Ini pun sama, ini tunas air. Ini juga tunas air. Hidup. Jadi tidak kita lilit nih seperti ini. Tunas airnya tidak kita lilit para film. Ini ada yang lebih tinggi lagi. Nih. Saya buat sambung pucuk 50 cm. Dari sini ke atas. Di bagian atas tidak kita lilit. Dan hidup juga. Ini sudah 12 hari. Jadi kalau mau mati, sudah mati dia. Nih. Sudah tumbuh. Ini udah hidup ya, udah aktif. Ini udah. Tadinya ini lentur. Ketika belum hidup dia lentur. Seperti ini. Lemes nih. Dan ini sudah mulai berdiri tegak. Artinya sudah teraliri nutrisi dan hidup. Kalau ini varian Goswi. Seperti ini penampakannya. Oke. Yang kita bahas sekarang. Bagus mana bibit yang kita buat dengan sambung pucuk seperti ini dan sambung sisip seperti ini. Penilaian kita lakukan secara keseluruhan. Dan pengamatan yang saya lakukan sudah bertahun-tahun. Mulai dari ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Itu dimulai dari rostoknya. Jadi rostok apa yang ketahanannya bagus di tempat teman-teman, itu dulu yang dijadikan rostok. Nah, kemudian setelah kita grafting, menentukan tingkat keberhasilan dan tingkat produktivitas serta kelangsungan hidup tanaman. Dengan rootstock yang sama, tempat tanam yang sama, varian yang sama, di usianya yang sama, di situ akan lihat setelah bertahun-tahun lamanya, kita akan mendapatkan kesimpulan bagus mana. Produktivitas tidak jauh berbeda. Meskipun kedua pembuatan bibit ini cara pembuatannya berbeda. Hampir-hampir sama, ya beda-beda dikit lah. Tetap bagus yang dari sambung pucuk memang. Kelangsungan hidup tanaman dan ketahanan terhadap penyakit bagus dari bibit yang kita hasilkan dari sambung pucuk. Saya membuat bibit dengan 3 cara ini dan selalu seperti itu. Meskipun saya punya bibit yang hasil sambung sisip, tetapi saya harus jujur mengatakan dari hasil pengamatan yang saya lakukan untuk kelangsungan hidup tanaman lebih bagus yang dari kita buat dari sambung pucuk seperti ini. Bagaimana penganalisanya? Gini. Ketika bibit ini kita buat sambung pucuk seperti ini dari cabang muda dan entres muda, maka dia dapat menyatu sempurna. Masuk akal. Ketika kita sambungkan rostok ini dengan entres seperti ini, sebisa mungkin ini memang menyatu, tetapi tidak dapat menyatu 100% dengan batang bawah. Pengertian menyatu bukan hanya ini bersatu dengan ini, tetapi betul-betul alur nutrisi atau jalur nutrisi ini dapat sepenuhnya mengalir ke entres sini. Betul-betul menjadi kesatuan. Itu sulit terjadi dengan penyambungan seperti ini, karena batang di bagian sebelah sini, bagian rostok, seringkali dan sangat teramat sering dia kering separuh. Jadi yang teraliri nutrisi cuma sebelah sini. Sama sebelah sini akan berbelok di sini. Nah, di sini mulai ruas ini, di bawahnya biasanya ini tidak kering, tapi yang bagian sini kering. Itu pengalaman saya. Beda dengan yang kita buat dengan seperti ini. Tetapi saya tetap membuat bibit dengan berbagai cara seperti ini. Karena meskipun ini kering, ini kita punya solusi dengan memotongnya bagian yang kering di sini. Kalau sini kering, kita potong.
atau kita sayat yang bagian kering ini kita buang supaya kambiumnya bisa menyatu. Tapi itu perlu proses lagi. Beda dengan yang seperti ini langsung jadi. Nanti yang akan kering ada sisa potongan ini sampai ruas ini. Jadi ruas ke sini ke bawah dapat dipastikan hidup. Gitu ya. Jadi menurut saya dan pengalaman saya bertahun-tahun lamanya, bibit anggur terbaik dari hasil grafting atau hasil grafting terbaik dalam pembuatan bibit anggur lebih bagus dengan sambung pucuk. Itu kesimpulan saya. Teman-teman boleh punya pendapat lain dan buktikan saja sendiri. Jadi apa yang saya katakan ini bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan. Pengamatan memerlukan waktu, lakukan saja. Jadi kalau baru 1-2 bulan, baru pembuatan 1 kali 2 kali itu belum masuk pada kesimpulan. Terlalu dini untuk memberikan penilaian. Minimal lebih dari 3 tahun dan pembuahan lebih dari 7 kali baru kita bisa berkesimpulan ya. Itu menurut saya. Oke. Lalu jika kita sudah grafting seperti ini, tetapi kita belum sempat menyemai ke media tanam sana karena beberapa alasan, satu waktu, kedua media tanam belum siap, tetapi kita sudah terlanjur grafting. Bagaimana cara penyimpanan bibit anggur yang sudah kita grafting ini sebelum sempat kita tancapkan? Ini yang kita lakukan. Ini sudah 1 minggu lebih. Jadi nih, ini belum berkalus dan saya belum nacepin ke media tanam, tetapi saya rendam di air supaya tidak kering dan keluar akar. Jadi saya membuat bibit anggur dari rostok yang belum berkalus sama sekali, ini potongan fresh. Saya grafting karena belum sempat saya masukkan media tanam karena saya harus bekerja. Saya rendam di air seperti ini dan tetap hidup. Bahkan udah hampir sprut nih. Tuh, sudah ada banyak yang mulai sprut. Tuh. Ya. Jadi kita masukkan ke air. Airnya sedikit sekali. Tuh, sangat sedikit, cuma untuk menjaga kelembapan saja. Terlalu banyak justru terangkut ke bagian sambungan ini dan busuk. Pastikan grafting ini hasil sambungan yang kita grafting ini rapat. Untuk apa? Untuk mencegah bakteri luar masuk, karena ada udara masuk sehingga membawa bakteri dan menyebabkan rostok busuk. Perendaman jangan terlalu banyak air karena air akan terangkut ke atas oleh rostok dan berhenti di sini karena dia belum berfotosintesis juga menyebabkan jamur dan busuk. Oke, itu penyimpanan cutting hasil sambung yang belum sempat kita semai. Lalu, bagaimana perlakuan terhadap entres? Ini entres ini kita gunakan tapi masih tersisa karena nggak habis atau waktunya juga nggak cukup karena kita harus bekerja dan kesibukan lainnya. Kita simpan di dalam gelas atau tempat lainnya dengan air yang sangat sedikit. Jangan terlalu banyak, nanti busuk entresnya. Kita rendam air yang sangat sedikit. Taruh di tempat teduh. Ini ingat ya, ini taruh di tempat teduh. Jangan dipanas-panasin, nanti gosong. Penyimpanan di tempat teduh. Ini penyimpanan entres sisa ini juga di tempat teduh. Bahkan ini belum disambung sudah tumbuh. Oke. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi membuat bibit anggur sambung pucuk dengan cara seperti ini, benar-benar pucuk ya, dengan bagian atas tidak kita lilit. Sambung pucuk dengan menggunakan entres muda, menumbuhkan bud menggunakan tunas air yang tidak kita lilit. Sambung pucuk ini menggunakan pucuk yang cukup panjang, kemudian semai cutting atau cara membuat bibit unroot itu. Lalu cutting ini yang sudah kita tancapkan ini sudah tumbuh, langsung spray fungi dan insek untuk mencegah jamur dan hama semua. Jadi ini bibit yang sudah tumbuh ini langsung kita spray dengan fungi dan insek untuk menghindari serangan jamur. Karena tantangan terbesar adalah ketika ini tumbuh langsung diserang jamur, dia stuck bahkan mati. Pupuk langsung kita berikan 5 butir karena ini rostok sudah berakar. Kalau itu belum. Nah, ketika cutting ini juga sama kasusnya. Media habis, belum sempat kita semai. Kita taruh di tempat yang bawahnya kasih air sangat sedikit. Ini cutting Jupiter. Untuk teman-teman yang minat boleh nih WA ke saya. Untuk cutting Jupiter. Apakah semua bibit anggur bagus ditanam on-road? Jawabannya tidak. Hanya beberapa varian saja pengalaman di saya.
kurang dari 10 varian. Jupiter dan Harold diantaranya, termasuk akademik yang bagus ditanam secara cutting atau secara on road atau stack. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan mengisi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.